Halo, berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan saya Arta Magdalena Borgultom, semester 7 pagi Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pemecahan permasalahan juga. Tapi di sini saya akan membahas tentang yaitu gimana dia menebak, membuat tabel, menggunakan pola, dan bekerja mundur. Dalam menyelesaikan masalah matematika, ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Salah satunya adalah strategi menebak secara bijak dan mengujinya. Strategi ini merupakan strategi yang sering dianggap enteng dan dapat dilakukan semua orang. Namun, strategi ini dapat membuka mata kita pada penyelesaian yang menyeluruh, yang mungkin sangat sukar jika ditempuh dengan cara formal atau tradisional. Perlu pula kita ketahui bahwa strategi coba-coba dalam matematika memiliki landasan penalaran, bukan asal coba. Nah, strategi ini pun dapat dibedakan menjadi dua, sistematis dan inferensial. Sistematis trial ini adalah mencoba semua kemungkinan. Ini baik bila memungkinkan atau bila caca kemungkinannya sedikit. Sedangkan inferensial trial adalah mencoba dengan memilah-milah yang paling relevan berdasarkan konsep atau aturan tertentu. Selanjutnya pola. Pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Nah, selanjutnya juga ada strategi mundur. Ada banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Salah satunya adalah strategi bekerja mundur. Nah, contoh penggunaan metode ini untuk menyelesaikan masalah sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi ada pada permasalahan yang memiliki hasil akhir tunggal dan memiliki beberapa macam alternatif langkah-langkah yang dapat diambil. Yang kedua, permasalahan yang menggunakan strategi ini terjadi ketika hasil akhir diketahui dalam soal dan kita diminta untuk menyatakan kejadian yang asli. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal dan cara penyelesaiannya. Nah, kita masuk soal yang pertama, di mana soalnya 1 ditambah 4 sama dengan 5, 2 ditambah 5 sama dengan 12, 3 tambah 6 sama dengan 21, dan 8 tambah 11 sama dengan titik-titik. Nah, dalam menyelesaikan ini, kita bisa menebak dua kata atau dua angka dari soal tersebut. Nah, cara yang pertama, 1 ditambah 4 sama dengan 5. Maka 5 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, 12 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 21. Dan selanjutnya begitu. Maka kita mendapat hasilnya 21 ditambah 8 ditambah 11 hasilnya 40. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, 1 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 5. 2 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 12. 3 tambah 6, 3 kali 6 berapa? 18 ditambah 3 sama dengan 21. 8 dikali 11 sama dengan 88 ditambah 8 sama dengan 96. Nah, dari sini kita mencoba mencari jawaban 40 atau 96. Nah, dengan demikian kita mencari buktinya. Maka bukti yang kita dapatkan dari 1, 2, 3, 8 itu sudah dilangkahi. Maka tidak logika. Jadi kita buat 4 ditambah 7. 4 dikali 7 sama dengan berapa? Tambah 4 sama dengan 32. 5 dikali 8, 40. Ditambah 5 sama dengan 45. 6 ditambah 9, 6 dikali 9 berapa? Ditambah 6, 60. 7 dikali 10 berapa? Ditambah 7, 77. 8 dikali 11 berapa? Ditambah 8, 96. Maka jawaban sebenarnya adalah 96.
Selanjutnya kita masuk soal yang kedua, di mana dalam sebuah peternakan terdapat 9 ekor kambing dan ayam. Jumlah kaki kambing dan ayam ada sebanyak 26 kaki. Berapakah banyaknya kambing di peternakan tersebut? Nah, cara yang pertama kita asumsikan dulu bahwa ke-9 binatang yang ada semuanya ayam. Nah, ayam mempunyai kaki berapa? 2. Nah, kita bikin dulu 9 dikali 2. Nah, berarti kita bikin 9 dikali 2 itu sama dengan 18. Sedangkan kaki yang diminta tadi ada 26 kaki. Maka berarti 26 dikurang 18 sama dengan 8 kaki. Maka 8 kaki yang lagi kurang. Nah, dari ayam tadi kita tambahkan 22 ke dalam ayam dan akan merubah ayam menjadi kambing. Maka 8 yang kita ubah hanya 4. 2, 2, 2, 2. Jadi kambing 4. Jadi 4 dikali 4, 16. Ditambah 2 berapa? 16 tambah 2, 18. Ditambah 2, 20. Ditambah 2, 22. Ditambah 2, 24. Dan ditambah 2, 26. Maka ada 26 kaki. Maka dari hasil tersebut, maka banyaknya kambing ada sebanyak 4 ekor dan ayam sebanyak 5 ekor. Baik, kita masuk soal yang ketiga. Isilah bilangan-bilangan berbeda dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pada tabel di bawah ini, sehingga jumlah mendatar atas bawah dan diagonal besarnya 15. Maka dari sini kita akan dapat memasukkan angka-angka 8, 3, 4. 8 ditambah 3 berapa? 11 ditambah 4, 15. 1, 5, 9. 1 ditambah 5, 6 ditambah 9, 15. 6, 7, 2. 6 ditambah 7 berapa? 13 tambah 2, 15. Maka kita buat ke bawahnya. 8 ditambah 1 ditambah 6, 15. 3 ditambah 5 ditambah 7, 15. 4 ditambah 9 ditambah 2, 15. Maka diagonalnya kita dapat 8 ditambah 5 ditambah 2, 15. Maka dari sini kita dapat membuat besarnya 15. 3, 7, 15, 31, 63, titik. Nah, dari penyelesaian ini kita akan menggunakan pola 3 ke 7, maka kita tambahkan 4. 7 ke 15 tambah 8. 15 ke 31 tambah 16. 31 ke 63 tambah 32. Maka kita buat lagi. 4 ke 8 itu dikali 2. 8 dikali 2, 16. 16 dikali 2, 32. 32 dikali 2, 64. 64 dikali 2, maka 128. Nah, kita udah dapat polanya ada 64 dan ada 128. Maka kita akan menambahkan 63 ditambah 64, 127. 127 ditambah 128, maka hasilnya 255. Nah, dari pola yang tadi, maka kita akan mendapatkan nilai titik-titik itu ada 127 dan 255. Kita masuk soal yang kelima atau soal yang terakhir. Saya memikirkan sebuah angka. Angka tersebut saya kalikan 3, saya kurangi 8, dan hasilnya saya lipat gandakan, lalu saya tambah 14. Lalu saya punya 50% dari angka itu. Selanjutnya saya tambah 11, kemudian saya bagi 5. Setelah semua operasi dilakukan, ternyata hasil akhirnya 8. Berapa angka yang saya punya mula-mula? Nah, kalau kita bekerja mundur, maka banyak langkah yang akan kita selesaikan. Kita ketahui dulu berapa sisa akhirnya tadi. Nah, langkah yang pertama sisa akhirnya adalah 8.
baru dibagi dengan 5, ditambah 11, 50% dari hasilnya, ditambah 14, melipat gandakan hasilnya, kurangi 8, dikalikan dengan 3. Nah, kita udah mendapat langkahnya tadi, maka kita membuat dari langkah-langkah tersebut syarat terbalik. Sisa akhir 8 kita kosongkan, dibagi dengan 5 dikali dengan 5. Ditambah dengan 11 dikurang 11, 50% dari hasilnya, maka melipat gandakan hasilnya. Ditambah 14 dikurang 14, melipat gandakan hasilnya, setengah dari hasilnya. Kurangi 8 ditambah 8, dikali dengan 3 dibagi 3. Maka hasilnya tadi 8 dikali 5, 40. 40 dikurang 11, 29. 29 dikali 2 karena dilipat gandakan, 58. 58 dikurang 14, 44. Setengah dari hasilnya atau setengah dikali 44, 22. Ditambah 8, 30. 30 dibagi 3, 10. Maka hasilnya angka yang saya punya mula-mula adalah 10. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang pemecahan masalah menebak, membuat tabel, menggambarkan pola, dan bekerja mundur. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan maupun dalam perlakuan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.